Bapak Ibu Dewan Guru SDN 8 Kubu yang berbahagia. Baik, hari ini kita akan kegiatan presentasi dalam desiminasi budaya positif, terutama untuk di sekolah kita SDN 8 Kubu, yang akan disampaikan oleh Pak Danu. Untuk hari ini Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Pak Danu. Nah, untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Danu untuk menyampaikan materinya untuk pada pagi hari ini tentang desiminasi budaya positif. Untuk waktu, kami persilakan Pak Danu untuk menyampaikan atau memaparkan materinya pada pagi hari ini. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 8 Kubu Yosef Almiati, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SDN 8 Kubu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya pada kegiatan untuk aksi nyata, pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi di sini saya memberikan aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif, apa saja yang akan kita laksanakan tentang budaya positif. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan guru semua mungkin pernah mendengar tentang budaya positif, mungkin pernah belajar di platform mereka belajar tentang budaya positif. Di sini saya hanya ingin menjelaskan apa saja yang akan kita laksanakan, apa saja yang akan kita lakukan tentang budaya positif. Untuk budaya positif ini menyangkut tentang masalah bagaimana kita menangani kasus anak. Di sini yang saya pelajari selama untuk modul 1, yaitu tentang bagaimana modul 1.4 ini bagaimana kita menangani kasus anak apabila anak yang mengalami suatu permasalahan. Apa saja sih mengapa anak melakukan suatu kesalahan, bagaimana cara kita menyelesaikannya tanpa dengan cara yang baik, elegan, sehingga tidak menimbulkan suatu kekerasan pada anak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkannya pada sekolah kita di SD 08 apabila kita menghadapi suatu permasalahan pada anak. Oke, di sini saya mohon izin untuk berdiri. Ini ada tentang desiminasi budaya positif. Oke, ada salah satu pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Mungkin kita dalam hati kita bertanya apakah setuju atau tidak setuju tentang hukuman. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini mungkin kita dalam hati kita mungkin apakah kita setuju dengan kalimat desiminasi hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal ini kebajikan nilai-nilai yang disepakati, kebaikan yang baik yang disepakati dalam suatu lingkungan masyarakat atau lingkungan suatu wilayah yang jadi biasa
berbeda dari setiap daerah, atau setiap daerah bisa berbeda. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, di sini ada salah satu perubahan paradigma, ada kegiatan kepalan tangan. Nah, jadi kita di sini kita mengamati, kita melihat ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi di sini sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, jadi di sini apakah berhubungan dengan yang tadi, tentang masalah hukuman. Nah, jadi kita bisa membujuk, atau kita bisa mengancam, atau bisa menghardik, merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan seseorang atau murid. Nah, apakah itu bisa dirubah dengan disiplin itu? Apakah bisa kita rubah dengan mengancam, bisa dengan membujuk, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, menyuap? Jadi apakah itu bisa? Jadi kita akan lihat slide yang jadi ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita bisa membuat rasa bersalah anak, apakah itu bisa menguatkan karakter anak? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita sebagai guru atau kita sebagai orang yang dewasa, apakah bisa memiliki hak untuk memaksa untuk merubah suatu perilaku anak? Nah, sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah stimulus respon yang di tabel yang kedua, teori kontrol pilihan. Nah, jadi yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha yang sebelah kanan ini yang akan kita bisa kita terapkan, bahwa kita tidak harus mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tidak, tapi kita harus memberikan pemahaman pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrolnya yang bisa kita jadi pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita nanti bisa memahami kok kenapa anak bisa melakukan suatu kesalahan. Nanti kita akan di slide berikutnya akan kita pahami tentang teori kontrol. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi hanya siswa yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Sebenarnya tidak perlu kita paksakan, tidak perlu harus dengan memaksa, dengan hardik. Nah, yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi apabila kita membuat
suatu disiplin anak gagal. Jadi bujukan kita gagal, jadi ada pemaksaan. Ini sebenarnya tidak boleh, tapi kita melakukan suatu kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah mungkin sampai saat ini masih teman-teman mungkin masih belum memahami apa yang ada pada slide yang pertama ini. Jadi nanti setelahnya akan kita pahami maksud dan tujuan. Nah, di sini ada tentang makna disiplin. Mungkin pernah kita dengar, pernah kita belajar bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Ini tidak saya jelaskan lebih dalam. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat patuhan. Jadi disiplin ini awal mulanya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, tapi pada budaya kita ini sudah berubah. Jadi memaksa orang untuk mendapatkan patuhan. Kecenderungan berhubungan dengan kata disiplin ini dengan tidak kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sudah berubah maknanya di budaya kita bahwa disiplin ini berusaha untuk merubah orang agar patuh. Padahal awal mulanya disiplin ini artinya belajar. Nah, ini yang tadi slide yang saya jelaskan masalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal mungkin dengan di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai-nilai yang mungkin yang kita memasuki di sekarang tahun 2024-2025 bahwa kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi sambil kita belajar di sini nanti nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi ada 6 nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini di setiap negara itu tidak sama. Ada ya, kalau kita mungkin nilai kebajikan seperti senyum, mungkin kita di budaya kita itu ramah, tapi di negara lain senyum itu tidak boleh. Jadi berbeda. Jadi tidak bisa sama. Nilai-nilai kebajikan universal dari setiap negara itu berbeda-beda. Kalau di negara kita senyum itu ramah, tapi kalau ada suatu negara apabila senyum itu dianggap pelecehan. Jadi tidak bisa kita menyamakan nilai-nilai universal di suatu negara atau suatu wilayah itu sama. Contoh seperti seperti adat istiadat, jadi setiap daerah itu berbeda-beda, jadi universal. Jadi seperti contoh, kalau seandainya di wilayah yang A ini menganut ini baik di wilayah mereka baik, tapi di wilayah B ini tidak baik. Jadi itu kita bisa mengadopsi di suatu wilayah yang kita jalani. Nah, di sini kita makin mengerucut tentang permasalahan. Di sini ada teori motivasi,
hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, tadi mungkin kita masih bingung apa sih yang teori kontrol, teori apa di sini yang akan kita makin kita akan memahami tentang pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang ada 3. Mana yang baik nanti kita akan lihat. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini motivasi eksternal, jadi motivasi di luar. Jadi seandainya nanti kalau seandainya anak tidak mengerjakan PR, takut nanti dihukum. Jadi ini dia ada ketakutan dihukum, itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh, tadi kalau saya seorang anak nanti diiming-imingi guru, kalau seandainya kalian bisa dapat nilai 100, maka saya akan berikan sesuatu hadiah. Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, nanti kita akan di sini akan kita pelajari bahwa suatu penghargaan untuk siswa itu rupanya tidak baik. Jadi ada motivasi eksternalnya untuk mendapatkannya. Jadi setelah dia tidak, kalau seandainya guru tidak memberikan suatu penghargaan, maka motivasinya tidak keluar. Nah, yang terbaik yang bisa kita itu untuk yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi memang dari siswa itu sudah ada motivasi internalnya. Jadi terkadang siswa itu sudah ada motivasi internalnya bahwa mereka mau berubah, tapi adanya dari kita sebagai guru ini seperti memberikan imbalan. Di sini nanti motivasi internalnya bisa hilang, jadi berubah menjadi motivasi eksternal. Nah, bukan tidak boleh kita memberikan suatu penghargaan, tapi kita melihat konteksnya. Jadi tidak harus selalu diiming-imingi dengan suatu imbalan. Jadi takutnya hilang motivasi seorang anak, motivasi internal seorang anak ini bisa hilang karena dia ingin mendapatkan suatu imbalan. Nah, ini dari Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang tadi motivasi internal, jadi seorang anak ini bisa memerintahkan diri sendiri. Balik lagi tentang yang paling pertama, bahwa untuk yang kepala tangan ini, bahwa kita tidak akan bisa merubah suatu tidak akan bisa merubah suatu anak. Jadi kecuali anak tersebut yang bisa merubah mereka sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang saya maksud tadi yang nomor 2, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ini bisa menjadi sebuah menghukum, bisa tidak efektif, bisa merusak suatu hubungan. Kalau kita sering memberikan suatu penghargaan, jadi ada pengaruh pada anak, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi menghilangkan motivasi internal pada anak. Jadi anak itu dia mau melakukan apabila ada suatu penghargaan.
yang didapatkannya, baik itu penghargaan, pujian, hadiah, atau terhindar dari hukuman. Jadi ada dampak pada anak. Nah, jadi di sini udah saya setelah saya mempelajari ini, jadi baru saya kalau dulu saya sering di waktu mengajar di kelas 5 itu sering saya, siapa yang dapat 100 saya kasih coklat, biasanya pernah saya kasih duit. Semangat memang, anak itu semangat untuk mendapatkan nilai, dapat 100, dapat apa. Tapi setelah saya tidak ada suatu penghargaan yang saya beri, jadi anak malas. Nah, di situ mungkin setelah saya mempelajari ini, salah, ternyata saya yang beberapa tahun yang lalu salah. Jadi sekarang saya untuk merubah, jadi tidak harus kita dengan boleh kita memberikan penghargaan mungkin dengan dengan perhatian, dengan pujian boleh, tapi tidak dengan suatu benda. Jadi takutnya anak ada motivasinya untuk mendapatkan suatu barang. Pakai parang itu juga bisa tuh kadang. Kalau anak yang punya prestasi itu anak yang bisa tuh pakai parang. Boleh. Standar kalau kenaikan kelas dapat hadiah itu boleh standar. Tapi yang tidak boleh itu sering. Jadi ada keseringan. Jadi ada takutnya anak tadinya anak mau berubah, adanya penghargaan itu bisa menurunkan motivasi internal. Ada ketergantungan juga. Ada ketergantungan juga, betul. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, jadi mengurangi motivasi intrinsik penghargaan ini tadi. Jadi penghargaan ini bisa menurunkan kualitas anak, bisa mematikan kreativitas, bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kreativitas anak itu bisa mati karena ada suatu penghargaan yang kita berikan berlebihan. Bukan tidak boleh, tapi yang berlebihan yang tidak boleh. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada murid, semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kita memberikan apresiasi ini boleh secara khusus ke anak, atau boleh secara pribadi. Jadi beri pengakuan pada semua murid itu bergantian. Jadi tidak hanya dia yang sananya pintar terus, jadi nanti bisa menyebabkan yang anak yang kurang itu bisa menjadi kurang, minta jadi minder. Kalau kita sering memberikan pengakuan tidak secara bergantian, walaupun dia memiliki kekurangan, tapi tetap kita beri apresiasi. Contoh seandainya dia sudah bisa kita berikan soal, walaupun yang anak satu ini dapat 100, yang kurang ini dapat 1, cuma 1 yang betul, kita boleh beri apresiasi. Tidak langsung menjudge anak, kamu belum bisa, tidak. Tapi kita beri apresiasi untuk meningkatkan motivasi. Alhamdulillah, walaupun cuma dapat 1, alhamdulillah sudah bisa. Kita cari tulisannya sudah bagus. Jadi itu bisa meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Jadi tidak kita langsung menjudge anak salah, pekerjaan kamu salah, itu bisa menurunkan suatu pada anak. Nah, jadi ini yang kita bisa berikan apresiasi atau pengakuan. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalau pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empati besar sekali, situasi pada saat menolong murid baru di kelasnya. Nah, jadi bukan hanya dalam pembelajaran, contoh saya lihat kemarin kamu udah membantu teman, nah itu sebuah suatu apresiasi. Kemarin ibu lihat atau bapak lihat kamu udah bantu kawan bersihkan kelas, nah itu juga merupakan suatu pengakuan atau apresiasi. Jadi itu bisa menumbuhkan
suatu rasa empati pada anak. Nah, jadi yang kedua, saya menghargai kepedirianmu. Jadi kita kalau seandainya melihat suatu anak, bukan ada, jadi kita ada apresiasi. Jadi apresiasi pada anak, jadi situasi-situasi, contoh pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, jadi kita bisa memberikan apresiasi. Ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak. Nah, yang ketiga ini, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi ini bentuk contoh pengakuan, apresiasi atau banyak sekali apresiasi-apresiasi yang bisa kita berikan kepada siswa kita apabila mereka melakukan suatu kebaikan. Nah, ini yang akan kita bahas, mungkin sering kita temui tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti di slide berikutnya bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus anak apabila melakukan satu kesalahan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini tindakan guru, ini tindakan kita. Ini hukuman atau konsekuensi, nanti kita akan lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Mungkin kita yang pernah, yang zaman-zaman mungkin zaman dulu kan, kalau kita melakukan kesalahan catat. Nah, apakah itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kita lihat mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, mencatat ini merupakan suatu hukuman. Mengelilingi lapangan itu beban hukuman. Push up itu hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret itu konsekuensi, atau merusak barang teman itu konsekuensi. Mengganti. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu konsekuensi. Disuruh tidak disuruh, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Ada suatu perbedaan, hampir sama sebenarnya konsekuensi dengan hukuman. Cuma kalau hukuman ini sebab akibatnya itu tidak sama. Contoh, sebab akibatnya tidak ada. Apabila saya melakukan suatu kesalahan, sebabnya itu bisa contoh ini konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jadi dia melakukan kesalahan, mencoret kertas, jadi akibatnya dia mengganti, itu ada hubungan. Tapi kalau hukuman tidak ada hubungan. Contoh seandainya dia tidak mengerjakan PR, disuruh kita bersihkan kelas, itu tidak ada hubungan.
Nah, tidak ada hubungan antara PR dan membersihkan kelas. Itu tidak ada hubungan. Jadi kalau konsekuensi itu harus ada hubungan. Kalau seandainya tidak mengerjakan PR, maka kita berikan PR tambahan, itu ada hubungan. Itu berarti konsekuensi. Tapi kalau seandainya tidak ada hubungan, berarti kita melakukan suatu hukuman. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau seandainya kita melihat suatu anak melakukan suatu kesalahan, jadi kita harus lihat konsekuensinya apa. Jadi kita harus ada namanya seperti keyakinan. Jadi kalau seandainya ada anak melakukan ini, nanti konsekuensinya ini. Nah, jadi anak tahu. Mungkin yang masih hangat-hangatnya seperti kesepakatan kelas. Nah, itu boleh. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan bersama dalam kelas. Jadi nanti anak tahu, oh konsekuensinya kalau seandainya dia melakukan ini, konsekuensinya apa. Jadi itu yang boleh kita terapkan di kelas dalam menangani tindak. Nah, jadi ada perbedaan tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh seandainya kalau tidak piket disuruh kita lari keliling lapangan. Jadi ada yang menyakitkan pasti yang terjadi. Atau dia melakukan suatu kesalahan, hukumannya mungkin suruh bersihkan WC. Nah, itu jadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, konsekuensinya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi contoh tadi, kalau seandainya anak merusak benda kawan, jadi sesuatu yang terjadi itu dia harus mengganti. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman ini bisa jangka waktu lama, kalau konsekuensi ini jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak bisa membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi ini anak bisa menghargai disiplin. Kalau hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman ini konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi itu tadi saya jelaskan, kalau konsekuensi ini sebab dan akibatnya ini ada keterkaitan. Tapi kalau hukuman ini sebab dan akibat ini tidak ada keterkaitan. Nah, kalau hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ada nah, yang hukuman ini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi walaupun hampir sama, tapi di konsekuensi ini anak itu hanya terjadi pada jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman ini dia dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada membekas pada satu anak itu lama. Jadi kalau konsekuensi ini dia hanya sementara. Jadi dia untuk berpikir suatu kesalahannya, jadi dia berusaha untuk memperbaiki suatu kesalahan. Nah, ini restitusi. Ini yang mungkin boleh kita sebagai guru, ini penting untuk kita pelajari tentang restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi.
Eh, selama ini mungkin ya kita mungkin tidak dipungkiri kita sering melakukan suatu hukuman. Kita tidak, setelah saya belajar di kemarin, oh ternyata yang saya lakukan kemarin menjemput anak, istilahnya ada pelakuan anak itu merupakan salah, itu merupakan hukuman, tidak memberikan efek yang tidak bisa memperbaiki suatu pola pada anak. Nah, setelah mempelajari restitusi ini tidak harus hukum. Kemarin contoh pernah ada suatu kasus di kelas 6 yang kemarin kata orang tua itu melakukan suatu pembulian. Nah, jadi seperti kita restitusi ini seperti kita menasihati, tapi tidak dengan hukuman. Jadi kita bisa mengembalikan anak, jadi anak tuh walaupun dia melakukan kesalahan tapi dia bisa memperbaiki lagi. Nah, jadi itu penting, itu yang harus kita pelajari. Anak ini tidak bisa tidak bisa kita menghentikan anak melakukan suatu kesalahan. Pasti yang namanya anak di sekolah itu pasti ada suatu kesalahan. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan suatu kesalahan ini dengan baik, dengan bijak, tanpa melakukan suatu hukuman. Nah, ini hukuman, identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, jadi kalau yang hukuman tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, mungkin kita masih bingung apa sih restitusi, nanti dijelaskan, nanti lebih dalam kita memahami. Yang kalau hukuman tidak nyaman untuk murid tadi, tidak nyaman untuk murid juga. Kalau yang hukuman ini jangka waktu panjang, kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini restitusi. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kalau hukuman, contoh kemarin ada anak yang mungkin kena bully, jadi yang melakukan pembulian itu bisa hukum. Jadi yang si korban ini dia mendapatkan keadilan, tapi kita tidak, kalau di konsekuensi ini kita bisa diabaikan. Kita cari jalan dengan cara melakukan restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi bisa diselesaikan. Nah, kalau hukuman ini tadi, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi ini, murid mendapatkan penguatan. Jadi walaupun dia melakukan suatu kesalahan, tapi ada penguatan yang kita berikan kepada si anak. Kalau hukuman ini berlaku pasif, agresif, menikah. Semakin hukum agresif ya. Contoh kalau di kelas 5 seperti ancam, nanti kita hukum makin agresif. Nah, tapi bisa kita nanti kita lakukan dengan melakukan sebuah restitusi. Bisa kita melakukan masalah perpecahan. Apa sih yang menyebabkan si anak ini melakukan suatu kesalahan? Jadi bisa kita kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi ini memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau restitusi ini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi kalau hukuman ini, kalau tidak ada hukuman yang berat, anak takut. Nah, jadi tapi kalau konsekuensi ini kita terus melakukan monitoring. Dilihat, oh anak ini melakukan ini. Jadi tapi kalau kita melakukan restitusi,
Jadi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya, hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman ini dia hanya takut pada satu institusi. Contoh kalau di sekolah, takut dia melakukan kesalahan karena mungkin takut dihukum, atau takut dipanggil kepala sekolah. Nah, dia hanya di sekolah, tapi di masyarakat dia tetap melakukan satu kesalahan. Tapi kalau konsekuensi ini dia masih menerapkan atau mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi kalau kita melakukan restitusi, pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hukuman ini peraturannya adalah kamu harus. Nah, jadi kamu harus ini. Nah, jadi hukuman. Kalau tidak, hukumannya ini. Nah, ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini apa peraturannya? Contoh, kalau peraturan sebenarnya kalau rambut panjang, peraturannya apa? Jadi kita sudah ada aturannya, sudah ada kesepakatan. Kalau seandainya melakukan rambut panjang, kesepakatannya seperti ini. Jadi itu suatu konsekuensi. Nah, yang restitusi ini apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu restitusi. Jadi kita bertanya kepada anak apabila dia melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau hukuman ini negatif, konsekuensi ini netral, kalau restitusi ini positif. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan. Anak apabila membuat kesalahan. Jadi kita bisa kembalikan kepada teman-temannya lagi. Jadi anak ini walaupun dia melakukan kesalahan, tapi setelah kita lakukan restitusi dia akan belajar dari kesalahan. Jadi apabila melakukan kesalahan lagi, lakukan restitusi lagi. Melakukan kesalahan lagi, lakukan restitusi lagi. Tetap. Jadi sampai kapan tidak ada batasannya. Tidak ada batasan, karena yang namanya manusia itu pasti melakukan suatu kesalahan. Tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Oke, nah ini tentang keyakinan kelas. Jadi kita mungkin untuk kedepannya mungkin kita bisa membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kalau peraturan ini kita yang buat. Seandainya tidak mengerjakan PR, ini hukumannya apa? Ini konsekuensinya. Seandainya ribut, ini konsekuensinya. Tidak. Tapi kalau keyakinan itu kita kesepakatan bersama di dalam kelas. Seandainya kalau dia tidak melakukan dia tidak mengerjakan PR, dan jadi kesepakatan, berarti dia harus mengikuti suatu konsekuensinya. Nah, jadi keyakinan ini untuk mendukung motivasi intrinsik
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu nanti kita tanyakan kenapa tidak mengerjakan PR. Ingat keyakinan kelas kita apa kalau tidak mengerjakan PR. Itu jadi dia mengetahui karena kalaupun dia mengikuti konsekuensinya dia mau karena sudah menyakiti suatu keyakinan bersama dalam kelas. Bukan peraturan yang kita buat, tidak. Kecuali kalau peraturan sekolah, itu mungkin bisa. Jadi sudah ada aturannya, tapi kalau dalam kelas itu bisa kita buat keyakinan. Jadi keyakinan ini kita buat bersama seperti ini. Jadi mereka tahu konsekuensinya apa. Nah, ini tentang budaya positif. Ini tidak mungkin budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, jadi yang kita terapkan itu bisa di keyakinan kelas. Nah, ini contoh tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau kesepakatan kelas ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini tentang peraturan. Aturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ini peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, ini basket dan lagi. Jangan berlari di kelas atau halaman koridor. Nah, ini tentang peraturan. Nah, kalau yang keyakinan kelas ini tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, ini kesehatan, keselamatan atau keamanan. Ini keyakinan kelas. Jadi kalau yang ini tadi, kalau yang ini kesepakatan kelas, kalau yang ini keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya dia selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas kita tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia, baik itu murid ataupun kita sebagai guru, ada 5. Yang paling pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup, kita pasti kebutuhan dasar kita itu tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti ada rasa ingin dikasih sayang dan ada rasa diterima dalam suatu, baik itu kelompok, baik itu keluarga, baik itu teman. Penguasaan, kebebasan. Kita kebutuhan dasar manusia itu bebas, tidak bisa dikekang, tidak mau dikekang atau dikekang orang. Yang kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia, yaitu kita ingin mencari suatu kesenangan. Bukan senang-senang, tapi kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kalau menurut saya bagus untuk kita sebagai guru. Kita
bagaimana kita melakukan memahami 5 posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima ini manajer. Manajer ini bukan berarti kepala sekolah, tidak, tapi manajer ini nanti kita sebagai yang memberikan solusi, bukan berarti kita manajer ini harus kepala sekolah atau wali, tidak harus seperti itu. Kalau motivasi guru berbuat, di sini ada identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, yang membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bisa loh seperti ini. Nah, itu ibu kecewa dengan kamu karena telah melakukan ini. Nah, jadi ini istilahnya membuat orang merasa bersalah, anak merasa bersalah. Nah, yang identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, ini menerapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Yang ke posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus pemantau, menghitung atau mengukur. Kalau identitas berhasil sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang apabila suatu murid melakukan suatu kesalahan. Yang kalau penghukum ada lagi, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, itu bentuk kata penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan stres, itu jadi anak merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Kalau kita mengucapkan kata-kata seperti ini, berarti kita sebagai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kalau kita lakukan demi ibu, nah itu berarti posisi kontrol kita sebagai teman. Itu sebagai teman. Atau masa kamu tidak mau? Nah, ingat tidak ibu pernah bantu, ini sebagai teman. Kalau yang pemantau itu apa peraturannya? Kamu tahu kan apa peraturannya kalau tidak kalau kamu rambutnya panjang, nah itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kalau yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita bertanya kepada anak untuk melakukan memperbaiki masalah. Jadi kita bertanya, apakah kamu mau merubah apa yang kamu yakini? Karena kan seandainya anak tadi mencontek anak, jadi mencontek temannya, jadi kita bisa panggil dan kita di posisi manajer. Jadi kita bisa mengatakan kita tidak, kamu tahu ini salah, tidak. Tapi kita tanya dulu, kenapa kamu mencontek? Mungkin anak karena tidak bisa bu, tidak bisa pak. Nah, jadi kita meyakini, kamu tahu nggak ya bapak tahu setiap manusia itu pasti melakukan suatu kesalahan. Bapak juga kalau seandainya pun tidak tahu, mungkin pasti akan mencontek. Nah, jadi kesalahan itu bukan kita langsung menjudge itu salah, tidak. Nah, tapi kemudian anak itu berpikir, tapi kalau seandainya kamu mencontek terus menerus, kamu tidak akan bisa, kamu tidak akan paham. Nah, jadi pertama menanyakan keyakinan suatu kesalahan itu bukan berarti kesalahan itu harus disalah, tidak, tapi kita bahwa kesalahan itu pernah pasti dilakukan, tapi kesalahan itu
kalau kita terus menerus melakukan kesalahan, nah, maka itu tidak akan baik. Jadi itu bisa, jadi untuk ini anak, kalau seandainya anak salah, jadi anak itu tidak takut untuk menyatakan, tidak takut untuk mengatakan jujur. Seandainya dia melakukan kesalahan, kenapa kamu melakukan kesalahan, atau kenapa kamu mengambil barang teman, karena pulpenku hilang, pulpen saya hilang pak, pulpen aku hilang pak. Ya, bapak pun kalau seandainya pulpennya hilang, mungkin bapak ambil punya teman. Tapi kamu tahu nggak, kalau saya mencuri itu, kalau kamu membiasakan itu nanti jadi kebiasaan. Jadi dia bisa langsung merubah pada dirinya. Jadi kita tidak langsung hukum, tidak, tapi kita berusaha mengajak berbicara pada anak. Nah, jadi bisa kalau manajer ini kalau menghukum tadi, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, bisa berbohong kalau kita langsung dihukum. Nah, jadi seandainya nanti, kalau seandainya dia melakukan kesalahan, jadi dia bohong, enggak ada pak, saya enggak melakukan, jadi dia bohong. Tapi kalau kita langsung ke manajer, kita tanyakan dengan baik, kenapa melakukan ini, nanti ya kita tidak langsung menyalahkan kesalahannya, tidak, tapi kalau bapak juga bisa pernah melakukan ini, kalau ini. Jadi anak itu bisa bisa menguatkan pribadinya. Nah, jadi posisi identitas berhasil atau sukses yang ada pada manajer. Jadi kita kalau bisa di sini. Jadi manajer ini yang tadinya berhubungan dengan restitusi, bukan pada hukuman, tapi kita melakukan restitusi. Jadi kita berbicara dari hati ke hati antara kita dan anak. Kesalahan apapun, misalnya mencontek, terus makan, misalnya makan di kelas, nah kita bisa panggil kenapa makan. Jadi kita berusaha untuk anak jujur, melakukan suatu kesalahan, tapi kesalahan itu tidak kita langsung hukum, tidak, tapi kita memberikan solusi. Jadi anak itu bisa bisa menguatkan pribadinya. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol. Jadi kalau identitas gagal, murid berkata itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat orang masa bersalah, maafkan saya. Kalau teman ini, jadi teman ini seperti kita, ayo pecahkan PR, jangan jangan lakukan ini, nanti dimarah Puspa lagi. Nah itu berarti kita posisi teman. Tapi kalau seandainya melakukan kesalahan, kita panggil melakukan restitusi. Setelah belajar ini tadi, baru saya paham. Kemarin waktu saya di kelas 6, waktu itu ada soal orang tua datang ke kelas bahwa anaknya kena bully. Jadi saya tidak hukum anak. Saya tanyakan, apa melakukan ini? Tidak ada pak. Jadi tapi yang saya lakukan ini bukan di posisi manajer, tapi sebagai teman. Jadi tidak melakukan sebagai manajer, tapi dilakukan sebagai teman. Nah, jadi jangan lakukan ini lagi. Nanti kalau lakukan ini, nanti kamu bisa berurusan dengan polisi, bisa berurusan dengan ini. Jadi kita ini dengan yang kita lakukan di posisi kita kontrol sebagai teman. Jadi karena tidak belajar, baru belajar, ternyata kita bisa menjadi sebagai manajer. Kita panggil satu-satu, kita restitusi anak. Jadi anak itu bisa merasa lega dan dia bisa kembali lagi ke temannya tanpa dia merasakan suatu terbeban dengan kesalahannya. Jadi anak itu tidak masuk terbeban dengan suatu kesalahannya. Nah, ini pernyataan yang tadi tentang 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini kontrol membuat orang merasa bersalah.
membuat orang merasa bersalah. Kalau yang penghukum ini kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, ini penghukum. Nah kalau teman ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, kamu pasti tidak bisa baik, tidak melakukan kesalahan lagi. Nah itu berarti posisi kita sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Seperti penghargaan, ini jadi pemantau. Nah, kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Jadi kita bertanya lagi pada anak kamu, bapak tanya apakah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini? Oh bisa pak. Jadi kalau kamu caranya seperti apa? Jadi tidak boleh seandainya anak mencontek, kita panggil. Kenapa mencontek? Karena tidak paham pak. Nah, jadi kita tanyakan tadi, kita diskusi dengan anak bahwa kalaupun bapak pun seandainya tidak paham, pasti bapak juga mencontek. Tapi mencontek itu tidak baik. Kalau kamu terus mencontek, maka kamu tidak akan paham suatu materi. Terus kita bisa, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin kita, pak, kalau seandainya tidak paham apa keyakinan kelas kita apa? Bertanya. Jadi kita tanyakan lagi. Jadi kita sering berdiskusi dengan anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak langsung kita marah, tidak langsung kita. Jadi konsekuensinya bapak mungkin tidak bapak kasih nilai yang kamu contek ini, walaupun ini betul semua, tapi karena bukan hasil kamu, jadi tidak langsung bapak kasih nilai, tapi bapak kasih soal lagi keyakinan. Jadi kamu ulangi lagi, jawab dengan jujur dengan hasil kamu sendiri. Nah, itu jadi kita sebagai manajer, jadi kita bisa dia untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi anak, nah kalau yang ini kamu selalu yang paling terakhir, berarti itu penghukum, bangsa penghukum. Contoh, kamu lagi yang buat salah, itu berarti kita memposisikan kita sebagai penghukum. Nah ini memang agak berat memang untuk kita. Nah ini suatu bergerak antara, jadi peraturan pemantau frekuensi atau hadiah ini saling keterkaitan dengan nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Jadi selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah kalau yang ini peraturan pemantau frekuensi atau hadiah ini pasti selalu ada, dan untuk menyelesaikannya kita lihat kita bisa sebagai manajer untuk memperbaiki. Nah ini segitiga restitusi. Nah ini yang saya jelaskan tadi tentang posisi kita sebagai manajer melakukan segitiga restitusi. Melakukan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi yang tadi saya sebutkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak kita langsung menjas anak itu bahwa itu salah, tidak, tapi bahwa kita menstabilkan identitas anak bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan orang yang satu-satunya yang melakukan ini. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tanya, apa alasan kamu melakukan ini? Jadi dia bisa menjawab, oh seperti ini pak, seperti ini. Nah, jadi ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan.
melakukan. Nah ini kita melakukan validasi kebutuhan. Nah jadi setelah kita melakukan validasi kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Nah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita tanya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Setelah kita sudah menanyakan keyakinan, baru kita kembalikan anak itu pada kelompoknya, pada teman-temannya. Itu cara kita melakukan menangani suatu kasus anak. Jadi seandainya kalau anak tadi berkelahi, kita tanya dulu, menstabilkan dulu, stabilkan identitas, bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan dia saja yang orang satu-satunya yang berkelahi, tidak. Tapi kita tanya lagi, validasi kebutuhan. Apa kamu berkelahi? Pasti dia tanya, oh ya gini. Oh gitu ya. Ini sebenarnya ngejek bapak saya, ngejek orang tua saya. Jadi kita tanya dulu. Baru kita melakukan nilai-nilai kesepakatan yang telah kita sepakati. Nah itu tentang cara kita melakukan suatu segitiga diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ini yang tadi menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi ini menstabilkan. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi, anak itu bahwa kalaupun dia melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Jadi tidak semua orang juga melakukan kesalahan. Jadi dia tidak beranggapan bahwa salah itu hal yang buruk, tidak. Jadi karena salahnya yang namanya manusia itu pasti buat salah. Jadi tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah ini yang pertama yang kita tanyakan dengan anak, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, kekuatan, kebebasan, love and belonging, rasa ingin dicintai atau dihargai, fun, senangan atau survival atau bertahan hidup. Nah, ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan dalam cara melakukan validasi keputusan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada anak. Sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan. Ini kata-kata yang bisa kita tanyakan dengan anak. Ini terakhir menanyakan keyakinan. Jadi apabila anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan normal sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih?
kamu ingin jadi anak seperti apa. Nah, ini menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, menanyakan kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Jadi anak itu keyakinannya untuk dia bisa merubah suatu kesalahannya. Nah, jadi ya, dengan menanyakan keyakinan kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan anak dan mengembalikan anak kepada kelasnya atau kelompoknya. Nah, ini intervensi 30 detik bisa kita lihat. Nah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini bisa kita tanyakan setelah ini. Biasanya ini kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan pada anak. Nah, jadi ini pertanyaan sebelum kita mengembalikan anak kepada kelompoknya atau ke teman-temannya. Jadi kapan kamu siap untuk mulai? Nah, itu bisa. Kalau sekarang Pak, apakah kamu sekarang mau berubah? Ya siap Pak. Jadi kalau mau berubah, Bapak yakini kalau kamu mau berubah, baiklah, kalau kamu mau berubah sekarang bisa kembali ke kelasnya, bisa kembali ke teman-temannya tanpa kita memberikan suatu penghukuman. Tapi ini yang bisa kita lakukan, kita kasih kepada anak. Ini bukan hanya kesalahan-kesalahan yang di dalam kelas, juga bisa kita lakukan segitiga restitusi. Nah, ini disiplin positif. Bisa kita lihat teori kontrol. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Jadi makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi semua perilaku ini memiliki tujuan untuk menghindar. Kalau teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Kalau model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, terus manajer. Nah, manajer ini kita lakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini berkaitan disiplin dengan disiplin positif, teori kontrol atau teori kehidupan. Nah, terakhir, jadi ada hal baru, apa yang mengubah paradigma kita, apa yang kita dapatkan. Jadi perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin atau motivasi inklusif. Nah, jadi kita nanti peran kita seperti apa setelah kita mengenal bagaimana cara kita melakukan segitiga diskusi. Jadi kita di sini refleksi kita, nanti kita akan merubah kita seperti apa. Jadi yang selama ini kita lakukan mungkin kita salah, tapi karena kita kurang pengetahuan atau kurang ilmu, karena kita baru belajar, ternyata yang kita lakukan ini salah, yang kita lakukan ini hukuman. Tapi yang lebih baik kita melakukan restitusi, segitiga restitusi dalam melakukan satu kesalahan seorang anak. Nah, jadi di posisi yang terbaik yaitu kita sebagai manajer. Oke, ini yang materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita mungkin masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan materi yang bisa saya sampaikan merubah cara pandang kita, bagaimana kita
melakukan disiplin positif pada sekolah kita di SDN 80, bagaimana cara kita melakukan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada anak. Jadi kita bisa melakukan suatu perbaikan untuk kedepannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini berguna untuk kita di kemudian hari, bagaimana kita melakukan suatu restitusi pada anak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.